Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Safitri, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Menukung Kabupaten Melawi akan melakukan aksi nyata modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak. Jadi saya minta izin untuk diseminasi. Jadi program di Guru Penggerak kami harus sampaikan mengenai budaya positif di sekolah. Jadi ini handoutnya sudah saya print. Jadi rencananya saya mengundang rekan yang ada di sekolah. Kemudian ada perwakilan dari SD 1, SD 2 dan MTS kemudian Asia. Jadi dengan harapan yang bisa menularkan sedikit dampak perubahan pada tema, bagaimana menciptakan budaya positif, disiplin positif, hingga akhirnya nanti mendapat tujuan yang positif. Terima kasih Bu Umi, karena memang satu-satunya untuk sementara waktu guru yang daftar guru penggerak sangat bagus. Dengan harapan melalui diseminasi kegiatan-kegiatan lanjutan, rekan-rekan guru yang lain juga ikut tertarik untuk mendaftarkan diri di guru penggerak. Memang harus, apalagi dengan guru penggerak kedepannya kita bisa menuju ke sekolah penggerak. Jadi budaya positif ini memang penting untuk kita budayakan di sekolah, apalagi kaitannya dengan profil belajar profesional. Ini yang memang betul harus kita terapkan, dan harapannya rekan-rekan guru di sekolah ini diajak untuk praktik baiknya. Tidak perlu hari tertentu yang kita sepakati bersama. Melalui kegiatan ini dibuatlah suatu kesepakatan bersama untuk menumbuhkan budaya positif. Itu hari apa, dan 2 hari atau setiap harinya, karena budaya positifnya kan banyak. Setelah itu nanti silakan untuk kelanjutannya dikoordinasikan dengan tenaga praktiknya supaya bisa berjalan dengan sesuai. Kira itu Ibu. Jadi nanti saya pinjam kelas, kemudian saranannya yang mendukung, kita izin dulu. Sekira itu. Terima kasih.
yang saya hormati, dan hari ini dalam rangka diseminasi guru penggerak oleh Ibu Umi tentang budaya positif. Berangkat dari ini Bapak Ibu, saya mulai dengan penerapan kurikulum di Indonesia. Pemerintah melalui Kemdikbud menerapkan yang namanya dari tahun ke tahun itu ada terjadi perubahan. Yang dulunya kurikulum 84, kemudian 2006, lanjut lagi 2013, terus sekarang dengan kurikulum merdeka. Ternyata Bapak Ibu terjadi banyak perbedaan dan perubahan. Dan guru khususnya dituntut untuk bagaimana mengembangkan diri dan mengembangkan siswa. Salah satunya adalah bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka di satuan pendidikan masing-masing. Banyak sekali sekolah yang belum mendaftar, tetapi kita berharap bahwa dengan adanya kurikulum merdeka ini kita pun merdeka, siswa pun merdeka. Dalam arti Bapak Ibu, terjadi perubahan-perubahan baik dari segi budaya, ya, karena kebiasaan itu menjadi membudaya, dan salah satu budaya yang paling penting adalah budaya positif. Dan ini menjadi praktik baik bagi semua sekolah. Nah, budaya positif nanti akan disampaikan oleh Ibu Umi berdasarkan pengalaman-pengalaman. Ternyata selama ini kita sudah berbuat banyak, tetapi tidak kita jadikan sebagai praktik baik. Kadang kita lupa, kadang karena memang kita dituntut untuk lebih ke administrasinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, baik di SMA 1 Menukung, dengan adanya rekan guru kita Ibu Umi sudah ikut dalam guru penggerak. Dengan guru penggerak, guru itu selalu bergerak, tidak lagi hanya memikirkan administrasi saja, tetapi meningkatkan inovasinya dan budaya-budaya positif. Salah satu yang sudah mulai kita kembangkan di SMA Menukung itu, ya, senyum, salam, sapa, sopan santun. Nah, ini salah satu budaya positif. Ada lagi yang be epic yang menjadi moto dan sekaligus budaya sekolah. Karena ini juga dituntut di dalam implementasi satu pendidikan yang ada muatannya di dalam kurikulum operasional prosedur standar. Nah, ini satu momen yang sangat baik Bapak Ibu. Kita gunakan kesempatan ini untuk menjadi pembelajaran bersama. Saya harap tidak hanya di sini, nanti ada di komunitas belajar. Kita juga dituntut harus di komunitas belajar juga ya. Komunitas belajar SMA Negeri 1 Menukung baru dibentuk, dan kita berharap semua di Menukung ini, saya lihat baru K3S, rekan-rekan kepala sekolah tingkat SD sudah membentuk komunitasnya. Tidak hanya SMA Menukung, SD 1, SD 2, SMP. Mari kita sama-sama mengembangkan komunitas belajar. Komunitas belajar di situ juga bertujuan untuk saling berbagi dan saling meningkatkan komunikasi keakraban antara satu dan yang lain dalam rangka meningkatkan budaya positif. Dengan demikian, pada kesempatan ini kegiatan diseminasi saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka agenda kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu,
kita coffee break sejenak sebelum mulai ke acara inti kita, yaitu diseminasi. Jadi kita coffee break selama 15 menit kurang lebih. Silakan Pak Al. Memang mau tuan dulu, makanya hasilnya. Udah nih? Belum. Posisinya? Udah. Ya. Udah. Hah? Penting ada muka mobil ya. Ada minyak atau Kak. ini laptopnya ini. Ada berapa sendok Pak? Ini laptop sandok ini. Apa ini? Ada minyak. Lagi. Tuh. Dedek jangan hilang ya. Bagian laptopnya kayak ini. Baik. Bagian laptopnya di biru ah. Oh iya. Oh, dia mau kue. Baiklah Bapak Ibu, jadi untuk budaya positif ini sebenarnya memang harus kita tanamkan ketika kita berada di sekolah, khususnya kepada peserta didik dan seluruh warga sekolah. Jadi kami diminta untuk menjadi influencer atau memberikan pengaruh mengenai apa yang kami pelajari bersama, dengan tujuan kita bisa bersama bergeser sedikit dari paradigma yang lama ke paradigma yang sebenarnya lebih lama, bukan baru. Karena apa yang kami pelajari bersama berdasarkan atau berlandaskan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai seorang pendidik memang tidak boleh terlepas dari filosofi beliau, karena memang sejatinya seorang guru itu adalah seseorang yang digugu dan ditiru. Dalam hal ini saya bermaksud men-sharing atau berbagi, bukan bermaksud untuk menjadi orang yang lebih bisa di antara kita. Jadi dengan tujuan kita bersama-sama maju, berubah untuk bergerak bersama demi kemajuan pendidikan di Kecamatan Menukung khususnya. Jadi Bapak Ibu, untuk apa yang kami dapatkan itu tidak saya anggap hal yang maha benar, namun kita tetap harus memperhatikan konteks, kondisi, keadaan lingkungan sekolah kita. Itulah yang dinamakan dengan merdeka belajar, merdeka berbuat. Karena orang yang merdeka itu tanpa ada paksaan bisa berbuat, bisa melakukan hal yang semestinya. Baiklah Bapak Ibu, untuk budaya positif di sini ada beberapa yang akan kita bicarakan, akan kita diskusikan bersama. Jadi ada disiplin positif, ada nilai kebajikan atau biasa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, kemudian bentuk-bentuk keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum kita memulai kegiatan ini, saya minta Bapak Ibu untuk ice breaking sebentar. Jadi ice breakingnya tidak kemana-mana, cukup di tempat duduknya saja. Jadi saya akan membagi Bapak Ibu menjadi A dan B. Jadi satu tempat duduk A dan B. Ibu Raka menjadi bagian A, Ibu Nenek bagian B. Kemudian sama meneruskan yang di belakang. Kemudian Ibu Nenek nanti mengepalkan tangan, seolah yang di dalam genggaman Ibu Nenek ini adalah hal yang sangat berharga. Jadi hal yang sangat berharga. Kemudian Ibu Rama selaku A meminta Ibu Nenek memberikan apapun yang ada di genggaman tangannya. Apakah itu dengan cara membujuk, merayu, memaksa, atau memerintah? Silakan Bapak Ibu.
Kira-kira bersedia ngasih ke Bu Rahma? Misalkan Bu Rahma ngasih 1 triliun. Wow. Tergiur enggak Bu Neneng? Tetap enggak? Iya. Jadi itulah Bapak Ibu yang dinamakan dengan ilusi kontrol. Jadi siapapun yang selama ini merasa bisa mengontrol orang lain, sebenarnya itu hanya sebuah ilusi. Jadi hal itulah yang kita lakukan terhadap anak. Saya kalau bicara masalah ini agak terharu ya Bapak Ibu. Karena sejatinya kita sudah menjajah anak-anak kita. Jadi kita merasa kita sudah bisa mengontrol mereka, kemudian kita bisa mengkritik dan membuat orang merasa bersalah, merasa karakter kita yang lebih kuat. Padahal sejatinya itu bersifat ilusi dan hanya sementara. Selama ini kita beranggapan peserta didik kita adalah benda mati yang bisa kita atur, yang bisa kita bawa kemari tanpa kita bisa memikirkan karakter mereka yang telah kita bunuh. Jadi pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama menyadari kita sejenak membuka pikiran kita. Mereka juga punya hal berharga yang tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Jadi siapapun itu yang mengontrol, sejatinya tidak akan bisa mengontrol diri kita. Karena kita adalah manusia yang merdeka. Kita punya hak untuk go or not go, do or not do. Kita punya hak itu. Kita adalah manusia yang merdeka. Sekarang kita posisikan diri. Jadi ketika guru mengontrol, itu hanya sebuah ilusi dan bersifat sementara. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu semua adalah ilusi. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif bermanfaat, itu semua ilusi. Dan ini yang sering kita lakukan. Kita beranggapan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, karena kita merasa peserta didik kita adalah anak kecil dan kita adalah orang dewasa, dan itu semua adalah ilusi yang bersifat sementara. Nah nih Bapak Ibu, saya punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pertanyaan kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau yang biasa kita lakukan, cuci WC dan sebagainya, dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga, apakah memberi penghargaan atau award dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Sekarang coba kita flashback bersama. Apakah ada siswa yang berkurang terlambat ketika kita menyuruh mereka memungut sampah? Misalkan hari ini kita nyuruh mereka memungut sampah, apakah besok berhenti mereka terlambat? Pasti tetap ada yang terlambat. Nah, disitulah kita pelajari bersama. Sebenarnya apa yang membuat mereka melakukan hal tersebut? Kita tidak bisa dengan serta-merta mendoktrin mereka. Kalian salah, kalian tidak boleh terlambat, kalian tidak boleh begini. Kita pahami dulu sebenarnya apa yang memicu mereka untuk berbuat seperti itu. Nah, saya punya 3 pertanyaan di sini. Pak Al, dapat nggak hukuman mendisiplinkan anak? Pada dasarnya hukuman itu bukan mendisiplinkan sebenarnya, itu hanya memberi efek sementara. Iya. Kalau kesadarannya itu kan belum tentu dia dihukum, dia jadi lebih sadar, dia lebih Setuju. disiplin. Iya. Tapi mungkin dengan hukuman itu menjadi apa ya? Kedepannya dia bisa menjadi lebih nakal dari sebelumnya. Setuju saya Pak. Nah inilah Bapak Ibu, sebenarnya guru penggerak ini bukan hanya guru yang ikuti CGP. Sebenarnya kita semua ini adalah guru penggerak, cuma kita belum diberi label. Kita belum mempraktikkan sebenarnya praktek baik. Seperti yang Pak Al sampaikan tadi, hukuman itu bersifat sementara. Itulah tadi seperti dikatakan ilusi, dan kedepannya malah menambahkan rasa kesal. Nah Bapak Ibu, di sini akan kita diskusikan bersama. Apa yang akan membuat mereka nanti menyadari dan hubungannya nanti ke kebajikan universal atau profil pelajar Pancasila. Saya setuju dengan Pak Al, karena yang kami alami semakin hari semakin ketat kami melakukan hukuman kepada anak-anak. Contohnya hal kecil saja, terlambat
contoh hal kecil saja keluarkan pakaian, dengan kami beri hukuman mereka tidak jerah. Malah seperti yang Pak Al sampaikan, mereka makin melakukan kenakalan yang lebih demi menarik perhatian tadi. Iya Bapak Ibu ini. Jadi hukuman itu sebenarnya adalah sebuah ilusi kontrol dalam mendisiplinkan orang lain, khususnya anak. Dengan memberikan hukuman hanya akan menambah kekesalan seperti yang Pak Al sampaikan dan bisa menimbulkan dendam pada diri mereka. Hukuman bersifat semu dan sementara. Jadi ini ya Bapak Ibu, kita bersama-sama berharap mereka juga makhluk hidup yang harus kita tangani dan kita berikan perilaku yang sewajarnya. Nah, ini Bapak Ibu kita bergeser sedikit ke stimulus. Jadi stimulus respon adalah kita mencoba mengubah orang. Ini anggapan. Kalau stimulus respon itu anggapan kita. Kita yang mengontrol, kita yang menjadi sumber ilusi. Tapi yang harus kita lakukan harusnya adalah teori kontrol atau pilihan itu. Saya selama ini merasa mencoba bisa mengubah sudut pandang orang lain, khususnya anak-anak. Ketika anak melakukan kesalahan, pandangan saya hanya satu, kacamata hanya saya pakai kacamata saya, tanpa saya menggunakan kacamata mereka. Kemudian perilaku buruk hanya dilihat dari kesalahan. Sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Apa tujuan mereka melakukan hal tersebut? Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, seperti yang tadi sudah kita praktekkan bersama. Yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Yang dinamakan dengan motivasi intrinsik ada diri kita, bukan dari eksternal atau dari luar. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan itu sebenarnya gagal. Yang tepat adalah kolaborasi dan konsensus. Jadi konsensus ini adalah pemecahan masalah yang dilakukan bersama. Jadi bukan kita menindak anak semaunya. Kalian salah, kalian harus cuci WC. Sebenarnya ada tindakan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan cara-cara konvensional kita yang lama. Mungkin inilah kita pelajari bersama. Dan sekali lagi saya ingatkan ya Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini tidak menjadi hal yang maha benar, namun ada hal yang memang harus kita selami bersama. Sekiranya itu bisa diterima, silahkan kita terima dan kita laksanakan di tempat kita masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu teori dari William Glasser mengenai disiplin positif. Jadi William Glasser ini adalah ahli psikologi yang lahir di Ohio, Amerika Serikat. Jadi beliau ini seorang ahli psikologi internasional. Ini kita adopsi selain dari tokoh pendidikan kita Bapak Ki Hajar Dewantara, kita juga mengadopsi teori-teori dari beliau ini. Beliau ini adalah ahli dalam bidang konseling individu, konseling lingkungan sekolah, dan konseling lingkungan kerja. Nah, ini yang ke depan akan kita pelajari bersama Bapak Ibu mengenai motivasi. Apa itu motivasi? Yaitu tujuan dari dalam pengaruh anak didik kita berperilaku. Apakah motivasinya intrinsik dari diri sendiri atau ekstrinsik atau eksternal dari luar. Kemudian ada posisi kontrol. Posisi kontrol itu kita selaku guru itu berada di mana nanti. Kemudian ada segitiga restitusi, ini yang paling penting. Nanti pada akhir kegiatan ini akan kita pelajari bersama. Dan 5 kebutuhan dasar. Bu Neneng, saya mau tanya ke Bu Neneng. Kebutuhan dasar. Kalau Bu Neneng masuk sekolah setiap hari, kemudian datang ke sekolah setiap hari demi memenuhi kebutuhan apa? Hah? Jika Bu Neneng datang ke sekolah, ngajar, rajin, datang sebelum jam 7 udah datang, kira-kira kebutuhan dasar Bu Neneng yang mana yang Bu Neneng ingin penuhi? Memberikan kewajiban sebagai guru untuk memenuhi kewajiban. Iya, memenuhi kewajiban sebagai guru. Berarti itu ke penguasaan atau kesenangan. Bu Neneng merasa senang ketika mengajar.
Kalau ini saya jujur Pak Iman, kalau saya datang ke sekolah, yang menjadi kebutuhan dasar saya adalah bertahan hidup. Karena salah satu hal yang membuat saya bertahan untuk hidup dengan mengajar. Dengan saya memberikan apa yang saya punya, saya mendapatkan timbal balik, yaitu gaji. Kita tidak bisa mengesampingkan untuk survivalnya manusia. Nah, begitu juga perilaku anak. Apakah nanti mereka melakukan sesuatu karena asas kesenangan, ingin bebas, atau ingin kasih sayang? Nah, ini menurut Bapak Dr. William Glasser ya, Bapak Ibu, dan ini diadopsi oleh kurikulum Merdeka, dan kita juga mengadopsi filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, Pak Indra, menurut Pak Indra disiplin itu apa, Pak? Disiplin itu yang berhubungan dengan kalau yang benar dikatakan untuk menerapkan satu aturan yang ada di situ supaya anak-anak itu jika menjalankan satu hal yang berhubungan dengan sosial di lingkungan sekolah itu bisa berjalan seperti apa yang kita inginkan. Misalkan kalau kita ini ke sekolah harus masuk dulu malam. Jadi bagaimana anak-anak itu supaya setiap hari itu bisa enggak keluar kan, melakukan kegiatan itu sehingga di saat mereka di luar atau bahkan mereka ingin mencari suatu hal yang berbau sifatnya yang normal, mereka sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Mungkin ada beberapa anak sih karakter anak yang keras, ada anak juga. Jadi kita berusaha harus masukkan di dalam mengapa anak ketika dia tidak bisa menerapkan hal itu. Mungkin ada hal-hal lain sehingga yang membuat ada sedikit perbedaan secara psikologis setiap anak itu tidak mengikuti apa yang pernah kita sampaikan kepada mereka untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Iya. Menurut Pak Indra, disiplin itu harus kita paksakan atau harus kita tegaskan, atau untuk menumbuhkan disiplin tersebut apakah kita perlu memaksa atau ada cara lain? Kalau saya sekolah di Inggris itu saya paksa Bu. Dipaksa ya. Saya paksa, cuma saya nggak tahu dari sekarang itu ada teori seperti apa. Iya. Cuma nggak ada kualitas anak yang nggak perlu dipaksa. Iya. Ikut dengan cara semuanya. Iya. Aja mereka udah. Iya. Iya begitu Pak. Jadi karena memang setiap kita punya karakter yang berbeda, itu yang dinamakan dengan kodrat alam. Jadi ada yang bisa didisiplinkan dengan cara paksaan, ada yang bisa didisiplinkan dengan cara kelembutan. Makanya kita harus memahami karakter mereka. Tidak serta-merta kita menggunakan satu cara untuk semua anak. Jadi ada beberapa, inilah keistimewaan guru. Kita harus memahami 1000 karakter anak yang ada di sekolah. Misalkan sekolah kita 1000, tidak mungkin kita menggunakan satu anak panah untuk memanah mereka, itu tidak akan mungkin bisa. Jadi Bapak Ibu, inilah tugas kita. Tugas kita mengubah mindset mereka bahwa disiplin itu selama ini kekejam. Kayak militer kan biasanya disuruh apa? Push up, disuruh lari. Saya pernah nyuruh anak nyuci WC keliling lapangan. Ternyata itu disiplinnya adalah bersifat semu atau sementara. Jadi bagaimana caranya kita bisa mewarnai hidup mereka supaya mereka itu cinta dengan disiplin. Jadi mereka tidak merasa aduh ibu ini disiplin. Ternyata sebenarnya kita bisa membuat hidup mereka berwarna dengan menanamkan rasa disiplin, bukan memaksakan disiplin. Namun kita harus bisa menanamkan disiplin dari dalam diri mereka dan kita khususnya, karena kita sebagai contoh. Ya, ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Ini kalau secara umum ada banyak sekali. Jadi yang biasa kita kenal dengan keadilan, kehormatan, peduli, integritas, itu Bu Neneng dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Namun di dalam dunia pendidikan itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Dan inilah yang harus kita tanamkan untuk mendisiplinkan anak secara lemah lembut. Jadi kita buat mereka, bukan kita buat, kita giring, kita arahkan mereka agar selamat dunia akhirat.
agar mereka bisa menanamkan disiplin bahwa mereka sebenarnya adalah manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Bahwa mereka sebenarnya bisa mandiri, tidak mesti kita suapi terus. Bahwa mereka sebenarnya bernalar kritis, mereka itu punya kecerdasan. Saya yakin, cuma kita saja yang kurang memahami mereka. Mereka punya kecerdasan masing-masing. Bisa jadi kecerdasan mereka lebih daripada kita, karena mereka lahir di zaman yang luar biasa. Kita ini manusia-manusia konvensional, Bapak Ibu. Kita manusia-manusia dengan pemikiran yang old mind, yang lama. Dan mereka hadir ketika zaman sudah berubah. Kemudian berkebinekaan global. Ini yang dinamakan dengan toleransi. Bisa membaur, bisa bersosialisasi, bisa kedepannya nanti siapa tahu mereka punya rezeki bisa menjadi pemimpin di Kecamatan Penukung atau bisa menjadi pemimpin di Kabupaten Melawi. Mereka mempunyai rasa berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Ini yang diminta kementerian khususnya dan Bapak Pendidikan kita untuk ditanamkan kepada anak-anak kita. Profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai kebajikan yang memang harus kita tanamkan di sekolah. Bagaimana caranya? Kita nanti bersama-sama belajar dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Semoga memang ini jalan terbaik untuk dunia pendidikan di Indonesia. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah motivasi. Motivasi ketika kita melakukan sesuatu, khususnya anak. Ketika anak melakukan suatu perilaku yang melanggar hukuman, melanggar peraturan, kita berikan hukuman. Itu dinamakan motivasi eksternal. Ketika mereka salah, kita hukum, mereka mau. Itu namanya motivasi eksternal dari luar, kan Bapak Ibu. Ketika kita mendapat imbalan dari orang lain atau institusi, ketika kita mencapai sebuah prestasi, kita berharap itu mendapat sebuah penghargaan atau hadiah, itu juga motivasi eksternal. Sementara di sini kita membangun motivasi internal untuk manusia-manusia yang kelak menggantikan kita. Nih, untuk menghargai diri sendiri. Jadi mereka adalah manusia yang merdeka, bisa berbuat sesuai dengan nilai-nilai kebijakan. Itu tadi, kita tidak bisa memaksa. Kita hanya bisa membantu dan menggiring mereka untuk menanamkan nilai-nilai disiplin yang terkait dengan profil belajar. Ini adalah pelajaran kita dalam pendidikan. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours.
we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for